Kembali di Breaking News TV One, kita lanjutkan dialog dengan Mas Nostalgiawan Wahyudi, peneliti Timur Tengah BRIN. Mas Wawan, jika memang perdamaian ini ternyata tantangannya masih cukup berat ya, karena kita tahu krisis kepercayaan akibat rekam jejak pelanggaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat, kemudian tuntutan nuklir dan sanksi yang saling memberatkan, serta tekanan dari aktor regional seperti Israel, kira-kira apa nih klausul-klausul yang akan dilonggarkan supaya bisa terjadi titik temu di antara keduanya? Sebetulnya secara normal ya, memang perlu terobosan diplomasi yang atas kemandekan ini ya. Melihat tadi yang saya utarakan ada pergeseran yang berbeda dari diplomasi Amerika dengan yang ada di Teheran ya. Memang secara logika face to face diplomasi ataupun informal diplomasi sangat diperlukan untuk memecah kebuntuan ini. Jadi memang tidak mengherankan sebetulnya ketika Trump ingin bertemu secara langsung dengan Mustafa. Itu memang salah satu langkah yang secara diplomatik yang sebetulnya secara rasional bisa dilakukan. Namun memang faktor keamanan dan trust yang sangat rendah ini, kita melihat bahwa cukup pesimis ya. Jadi kita berharap ini sangat berhasil ya. Dimana kalau dari pihak Amerika memang firm sekali, leadingnya Donald Trump, dia akan bisa menandatangani pada minggu ini. Namun ini perlu pembicaraan internal yang lebih mendalam di Iran itu sendiri, karena memang ada pergeseran target dari Iran itu sendiri ya, di mana tadinya masalah nuklir menjadi non-negotiable dan itu bisa diharapkan nanti coba diturunkan ya, dengan diganti dengan adanya pencairan aset atau pembukaan sanksi. Namun kita melihat bahwa sebetulnya keterdesakan ini kita melihat bahwa meskipun nanti perjanjian ini misalnya berhasil terjadi, apakah nanti akan sustain gitu loh. Jangan-jangan ini hanya sebuah perjanjian yang hanya jeda seperti kemarin ketika ada gencatan senjata ya, tapi ketegangan itu masih ada gitu. Dan hal yang perlu diperhatikan ya, apakah nanti benar-benar Amerika mau menarik pasukannya di Timur Tengah ya. Jadi itu yang menjadi pembicaraan yang akan menjadi perhitungan tersendiri, di mana kalau kita lihat sebetulnya misalnya di Amerika itu terjadi pergeseran kekuasaan, dan misalnya kekuasaan itu berpindah dari Trump dan menjadi dominasi Demokrat ya, kemungkinan sustainability dari perjanjian ini masih kita bisa optimis ya. Jadi bagaimana sebetulnya CJPOA itu yang kemarin canangkan antara Amerika dengan Iran itu sebetulnya lebih upaya dari Demokrat. Tapi misalnya ketika Republikan itu menang ya, ataupun misal termasuk ketika Trump menang kembali, saya merasa sulit dipercaya bahwa ini akan sustain, karena kita bisa melihat bahwa di sisi lain kita mengetahui bahwa tren dari politik kanan di Israel itu sendiri sangat tinggi. Kita tahu bahwa meskipun diterpa dengan berbagai isu distrust terhadap Bibi Netanyahu dari Partai Likud, tapi pada sisi yang lain kita bisa melihat Itamar Ben Gvir dari Partai Osma Yehudit ya, kedaulatan Yahudi itu mempunyai positioning yang cukup kuat dan berpengaruh di sana, termasuk untuk mengakomodasi kelompok-kelompok garis kanan yang keras di situ. Dan juga ada beberapa partai seperti Zionisme religius dari Bezalel Smotrich, itu juga cukup bisa diperhitungkan. Jadi dengan adanya sayap kanan yang cukup kuat dan ekstrim di Israel itu, mereka tentu akan mengapresiasi kebijakan-kebijakan yang pro aneksasi. Jadi bagaimana nanti aneksasi akan tetap berjalan, isu keamanan termasuk perang itu menjadi arus utama, dan penentangan terhadap kemerdekaan Palestina itu menjadi sesuatu yang bagi mereka sangat haram ya, dan juga sangat realistis, mereka sangat anti Arab. Dari sisi ini, apakah dengan misalnya tadi perjanjian antara Amerika dengan Iran itu terjadi ketika Israel tetap bergejolak dengan partai garis kanannya, dan juga tetap melakukan kegiatan-kegiatan tadi yang selama ini disinyalir memang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan garis kanan, itu akan diam gitu. Itu yang menjadi pertanyaan, apakah Hizbullah tidak akan bergejolak kembali? Ketika Hizbullah bergejolak kembali, itu bisa dianggap sebagai salah satu pelanggaran terhadap perdamaian institusional antara Iran dengan Amerika Serikat. Dan disinilah titik-titik rapuhnya, dan ketika
perjanjian perang yang sebetulnya dilakukan oleh 3 negara, Israel, Amerika, dan Iran, dan perjanjian itu hanya dilakukan oleh Israel dengan Iran dan Amerika saja, dan Israel tidak ikut, dan memang sengaja untuk mengklaster diri, menarik diri karena mereka mempunyai national interest yang berbeda ya, yang ingin dicapai di luar perjanjian itu. Ada dan tidak adanya Amerika di Timur Tengah, ada dan tidak adanya perang di Iran, bahwa kebijakan politik mereka, terutama ketika mereka garis kanan, apakah akan berhenti terhadap Gaza, West Bank, ataupun nanti dengan kelompok Hizbullah yang berada di Lebanon Selatan. Dan ini yang menjadi sebuah pertanyaan yang membuat kita melihat bahwa satu, dengan Trump saja fragile ya, di mana trust itu belum terbentuk. Dengan sisi Israel, saya kira pada titik ini national interest dari Israel itu tetap dikedepankan oleh siapapun yang memimpin di negara itu, termasuk nanti kemungkinan besar ya kelompok-kelompok garis kanan yang mungkin pada dekade ke depan masih cukup dominan di Israel. Iya Mas Wawan, tapi jika memang benar dalam 24 jam ke depan ditandatangani nota kesepahaman ini meskipun secara virtual, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Benyamin Netanyahu melihat bahwa kemudian peluang perdamaian ini semakin terbuka antara keduanya? The show must go on ya. Jadi kalau bisa saya katakan sebetulnya perang Amerika di Timur Tengah ya dengan Iran ini sebagai liburan musim panasnya Trump, yang kalau mungkin perjanjian ini berhasil dicapai, itu merupakan untuk sementara jeda dari liburan Trump di Timur Tengah. Dan saya kira ada dan tidak adanya Trump nanti ke depan gejolak-gejolak itu masih akan saja terjadi ya, di mana kita bisa melihat sebetulnya pada sisi tertentu ya, Israel memiliki kepentingan untuk menjadikan negaranya aman dan zero enemy di sekitar, termasuk terhadap proksi ataupun Iran itu sendiri. Ketika misalnya nuklir Iran itu dicapai hanya dengan penurunan kadar pemurniannya atau diuraikan saja, tidak dilakukan penghancuran di reaktor nuklirnya ataupun pemusnahan teknologi nuklir, apakah Israel akan diam dengan hal demikian? Itu menjadi sebuah pertanyaan gitu loh. Jadi apakah dengan adanya nuklir untuk sipil dengan kekuatan balistik Iran yang cukup besar, dan itu membuat Israel trust dengan kejadian itu, dan itu yang menjadikan saya kira memang ke depan posisi mungkin di Timur Tengah ya, kita melihat bahwa mungkin Trump akan menarik diri karena dia ada kepentingan politik, tetapi gejolak-gejolak itu akan selalu dipicu. Saya kira untuk masalah Gaza ataupun West Bank sendiri, aneksasi itu juga tidak akan pernah berhenti saya kira. Dan itu yang menjadi catatan seperti yang diutarakan oleh Netanyahu, bahwa seminggu di PBB ya, seminggu sebelum penyerangan 7 Oktober mengatakan bahwa di Timur Tengah akan ada peta baru di mana Israel mengklaim secara total full semua wilayah di negara, termasuk yang Palestina, Gaza dan West Bank termasuk dalam blok warna hijau, yang itu warna hijau atau biru, yang itu merupakan wilayah mutlak dari kekuasaan Israel. Dan Israel juga mencanangkan politik normalisasi yang selama ini sebetulnya mandek ya, karena adanya berbagai konflik, termasuk serangan 7 Oktober tahun 2023. Dan ini yang perlu kita pertimbangkan ke depan. Jadi memang kita sangat mengharapkan bahwa perjanjian damai ini terwujud dan kesepakatan Israel dengan Amerika dengan Iran itu terwujud. Namun memang kita tidak bisa menutup mata bahwa kondisi ini masih fragile. Dan Arasi sendiri menyatakan bahwa jika memang perjanjian itu terwujud, itu merupakan sebuah kemenangan tersendiri bagi diplomatik Iran, di mana Iran bisa melepaskan diri dari sanksi selama 47 tahun dan juga bisa mencairkan dana-dana yang dibekukan di luar negeri, dan tujuan-tujuan hak nuklir Iran dalam konteks sipil ya, jika itu tetap disetujui oleh Amerika, itu bisa menjadi salah satu capaian yang sebetulnya tidak bergeser dari positioning Iran sebelumnya, dan justru Iran mengambil kesempatan dari kesepakatan perang ini ya. Jadi ada sesuatu yang bisa diambil, termasuk yang sebelumnya Selat Hormuz yang ketika sebelum perang itu tidak dimanfaatkan secara geopolitik oleh Iran itu sendiri. Jadi dibiarkan kapal itu lalu lalang tanpa pengawasan, tanpa kontrol tersendiri. Namun setelah ini, meskipun itu tetap free, saya kira antara Oman dan Iran akan membuat MOU ke depannya, pengelolaan Selat Hormuz bersama atas nama misalnya keamanan atau segala macam. Baik. Yang itu merupakan secara strategis menjadi sebuah kemajuan yang sangat berarti. Dan Iran sangat tahu itu, di luar kemampuan militer, balistik, dan
dan yang lain ya, itu Hormuz merupakan kekuatan geopolitik yang tidak bisa terbantahkan. Baik. Sejauh seluruh dunia masih memiliki ketergantungan yang cukup berarti dengan adanya Selat Hormuz. Baik, terima kasih Mas Nostalgiawan Wahyudi atas analisanya pada pagi hari ini. Sepertinya memang cukup rapuh perundingan yang akan dilakukan antara keduanya, namun kita semua tetap berharap bahwa terjadi kesepakatan damai agar dampak global yang dirasakan juga akan berhenti. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Wawan.